Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dan lembaga Rado Institute tentunya. Nah, pada perbincangan malam yang hujan disertai dengan angin yang dingin sepoi-sepoi ini, kita coba melaksanakan perbincangan yang menarik. Kita akan membahas berbagai kreativitas melalui podcast. Nah, di sini kita akan coba memberikan beberapa tokoh nasional ya. Di antaranya adalah kita kenal Bang Haji atau Haji Rhoma Irama. Beliau ini merupakan suatu tokoh di bidang musik dan orang mengenalnya dengan Raja Dangdut, Rhoma Irama. Beliau sudah sangat sepuh sekali, kelahiran tahun 1946. Wow. Dan kita tahu bahwa beliau dalam setiap untayan-untayan nada yang diberikan dalam musik dangdut selalu ada disisipkan dakwah. Dulu ketika mudanya saya adalah salah satu penggemar beliau ketika membawakan lagu-lagu dangdut. Mungkin seperti Bergadang Jangan Bergadang. Nah, atau mungkin lagu Satria Bergitar. Banyak lagu-lagu yang merupakan suatu kemasan yang baik dalam memberikan hiburan pendidikan melalui dakwah. Oke. Nah, setelah usia beliau, kita tahu 1946 kelahirannya, beliau memperoleh suatu gagasan yang sangat baik bahwa tetap konsisten sebagai pendakwah, tetapi memutar arah dalam memanfaatkan dunia maya untuk dakwah-dakwah beliau ini sampai ke dunia luas melalui suatu podcast. Nah, pembicaraan dua arah yang beliau lakukan dengan berbagai tokoh itu telah menarik perhatian ramai orang dari segi subscribe yang diberikan, ada jutaan follower segala macamnya, yang memang kegiatan beliau ini memang sangat menarik sekali gitu. Kita tahu beliau itu merupakan orang yang sudah sangat welcome dengan dunia entertainment, dan masuk ke dalam dunia podcast ini tentu merupakan suatu nilai tambah bagi beliau untuk menjangkau seluruh lapisan ya di Nusantara itu, agar pemikiran beliau, apa yang beliau sampaikan itu dapat dinikmati oleh penggemar beliau, terutama para penggemar soneta. Nah, beliau aktif dalam podcast, sangat menarik sekali apa yang beliau perbincangkan. Lalu ada juga Deddy Corbuzier. Kita tahu podcast beliau ini memang luar biasa, sanggup mendatangkan para pejabat setingkat menteri, tentara, TNI, dan berbagai kalangan aktivitas yang lainnya. Beliau bisa menghadirkan ke dalam acara podcast beliau. Artinya nama besar Deddy Corbuzier itu telah menjadi begitu menarik orang untuk dapat masuk ke dalam acara yang beliau tajak. Juga melalui podcast, sukses beliau mendapatkan perhatian dari jutaan orang di Indonesia melalui follower-follower atau subscribe yang diberikan. Sukses selalu untuk
Deddy Corbuzier bersama podcastnya. Juga ada saya lihat seorang tokoh pendidik, guru besar yang sangat luar biasa, pakar hukum, Profesor Rafli Harun. Nah, Profesor Rafli Harun nih kalau kita lihat memang podcast beliau ini menyentuh pada hal-hal hukum, kasus-kasus besar yang disajikan sangat menarik, mendidik masyarakat untuk memahami apa sebenarnya isu-isu yang telah berkembang di masyarakat luas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Refli Harun dapat menjadi suatu rujukan agar permasalahan yang kabur dapat menjadi terang benderang. Memang luar biasa. Beliau dapat mengundang orang-orang yang sebagai pelaku kasus-kasus tertentu atau yang terlibat dalam masalah hukum dan seterusnya. Luar biasa. Dan ada juga di kalangan artis juga kita lihat ada seperti Luna Maya atau lebih ekstrim lagi mungkin seperti Nikita Mirzani gitu ya. Dengan berbagai candaan, program-program yang bersifat hiburan tentunya juga hadir di dunia maya melalui suatu kegiatan podcast. Nah, melalui keindahan program yang dikemas melalui podcast ini, kita sebagai seorang pendidik di bidang matematika juga akan mengambil kesempatan besarnya kegiatan podcast ini yang telah dimulai oleh seperti Romai Rama, Deddy Corbuzier, Refli Harun untuk mengambil kesempatan bagaimana pembelajaran matematika itu baik untuk tingkat mahasiswa maupun siswa SD, SMP, SMA melalui jalur dunia maya yang seolah-olah mirip dengan podcast yang telah dilakukan oleh yang kita sebutkan tadi. Walaupun followernya atau subscribe-nya tidaklah sebanyak beliau. Tetapi ada nilai tambah yang bisa kita ungkapkan pada bidang-bidang yang telah digeluti oleh pendahulu yang kita bicarakan tadi. Salah satu contoh mungkin dari segi konten yang kita sampaikan adalah konten ilmu mengenai matematika. Nah, konten ini akan terus hidup selagi pelajaran matematika itu ada. Nah, berbeda mungkin dengan podcast-podcast yang diasuh oleh artis mungkin ya. Jika beliau telah meninggal misalnya, mungkin orang kan tidak tertarik lagi untuk melihat, mencari arsip-arsip konten-konten yang telah tersimpan di dunia maya. Tetapi beda halnya dengan podcast di bidang pendidikan, apalagi di bidang matematika, yang dapat menjadi suatu hal yang dapat mengurangi beban orang tua siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas atau untuk memahami ilmu matematika. Nah, kesempatan podcast yang besar ini dimanfaatkan oleh dua lembaga, yang satu namanya Rado Institute, yang satu namanya Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Di mana kita mengemas pembelajaran matematika ini melalui seperti apa yang dilakukan oleh para penggagas podcast yang membesarkan podcast tadi, seperti Haji Roma, Deddy Corbuzier, Rafli Harun, maupun artis-artis lainnya. Tapi meskipun kita masih satu arah saja ceritanya, tidak melibatkan beberapa narasumber, tentu ke depan akan ada arah ke sana jika suatu saat nanti besar. Kita bisa mengundang tokoh, memberikan transport, penginapan dan seterusnya. Jika udah besar kita punya dana, ya kenapa tidak harus seperti itu gitu. Kita akan memberikan melaksanakan kegiatan dua arah ini seperti ya podcast yang sebenarnya.
Oke, kita sebut mungkin semi podcast kah apa, seperempat podcast kah entah apa. Yang paling penting kita memberikan ide baru bagaimana cara menyampaikan ilmu matematika ini ke dunia luas menggunakan fasilitas yang ada di dunia maya. Mungkin kita dapat lihat, mungkin ya, kita dapat lihat contoh seperti apa. Kalau yang punya Bang Haji Roma, punya Deddy Corbuzier, mungkin udah sering lihat. Nah, kita akan coba lihat yang kita sebut tadi setengah podcast kah atau seperempat podcast untuk di bidang pendidikan. Seperti yang kita sebut tadi, ada suatu lembaga namanya kita sebut dengan Rado Institute. Nah, Rado Institute, kita klik Rado Institute di sini, lalu kita coba ambil Rado Institute Statistik Online. Nah, di sini semua versi kegiatan perkuliahan untuk mahasiswa telah tersimpan rapi dalam bentuk video. Ya sama seperti YouTube juga, videonya tersimpan dalam suatu website. Ini juga video pembelajaran yang kita simpan di dalam suatu website. Contoh misalnya ketika kita, ini sebagai contoh misalnya kita membahas suatu hasil riset artikel, yaitu amount extreme storm based and annually rainfall using GEV. Nah, kalau kita mau putar, kita mau lihat seperti apa videonya, kita dapat besarkan. Nah, kita lihat di sini juga merupakan pembelajaran satu arah yang kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang mata kuliah tertentu. Ya, yang akan kita bahas, contoh pada kesempatan ini kita membahas suatu riset artikel tentang pemodelan hujan ekstrim. Ini merupakan hal yang memanfaatkan kekuatan podcast tadi yang telah diberikan oleh penggagas. Nah, kita lihat lagi misalnya apa yang dilakukan oleh rumah singgah rumah sakit matematika misalnya. Kalau kita melihat ada satu lagi suatu lagi lembaga yang juga mirip untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ini, yaitu rumah singgah dan rumah sakit matematika. Rumah sakit matematika. Oke, kita enter. Nah, ini dia ada di sini, http blog. Nah, nih, RS2 Matematika Blogspot. Nah, ini juga sama halnya, tapi ini untuk kegiatan pembelajaran matematika dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, salah satu contoh mungkin kalau kita lihat sama seperti yang dilakukan oleh Radio Institute, tetapi ini lebih menuju kepada siswa. Jadi kalau kita lihat, ini hampir mendekati apa yang dilakukan oleh para pembesar di bidang podcast tadi. Kalau kita lihat tadi, podcast Rapli Harun juga ada piagam muri. Nah, kita pun di rumah sakit matematika ada kita tempelkan piagam muri. Lalu kalau kita lihat isinya mungkin, ini pembahasan matematika, ada soal kita kerjakan. Sehingga dunia maya ini tidak hanya berisikan konten-konten hiburan, masalah-masalah umum, politik, hukum, tapi juga berisikan bidang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, tentu kita dapat menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan untuk memanfaatkan besarnya podcast tadi di bidang pendidikan matematika, itu merupakan suatu hal yang sangat menarik tentunya. Satu hal yang sangat menarik tentunya untuk
aplikasikan oleh bidang-bidang lain. Saya rasa perbincangan malam ini sangat menarik. Kita jumpa lagi pada perbincangan sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Saya Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.